Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fuji Budiarti dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi penganggaran perusahaan, yaitu karakteristik manufaktur dan struktur biaya. Pembahasan itu ada beberapa poin. Yang pertama, di sini ada jenis-jenis perusahaan. Secara umum, perusahaan itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan gambaran pengertian masing-masing dari perusahaannya. Yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Kemudian yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri merupakan perusahaan yang proses kerja bisnisnya itu membeli barang dari pemasok lalu menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang dagangannya. Dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur sendiri merupakan sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya. Dalam skala produksi yang besar, kemudian hasil produksi dengan nilai tambah itu dijual kepada konsumen melalui jaringan distribusi, dari grosir hingga ke tingkat eceran sehingga sampai ke tangan konsumen. Di dalam pembahasan mengenai penyusunan anggaran akan lebih difokuskan kepada perusahaan manufaktur. Kemudian untuk poin selanjutnya ada jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Yang pertama itu ada persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir ada persediaan barang jadi. Untuk penjelasan persediaan bahan baku sendiri itu merupakan jumlah barang yang dimiliki untuk mendukung proses pembuatan barang. Untuk penjelasan mengenai persediaan barang dalam proses itu, sebagian barang yang belum selesai dikerjakan yang telah menyerap bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dan yang penjelasan terakhir itu mengenai persediaan barang jadi merupakan barang-barang yang telah selesai proses dan menunggu untuk dijual kepada langganan atau perusahaan lain. Kemudian untuk poin selanjutnya itu ada jenis pengelompokan biaya. Ada beberapa jenis pengelompokan biaya. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Dan yang ketiga ada biaya overhead. Biaya overhead ini merupakan biaya-biaya selain bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Yang keempat ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan barang dagangannya ke tangan pelanggan. Dan yang terakhir ada biaya administrasi dan umum, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasi lainnya. Poin selanjutnya ada jenis pengelompokan biaya. Jenis pengelompokan biaya ini dibagi menjadi dua, ada biaya produksi dan biaya operasional atau komersial. Biaya produksi ini dibagi menjadi tiga, ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Kemudian biaya operasional atau komersial dibagi menjadi dua, ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Untuk poin selanjutnya ada arus biaya. Di sini arus biaya itu menjelaskan dari bahan baku menjadi bahan dalam proses, kemudian menjadi barang jadi. Di dalam bahan dalam proses itu ada tenaga kerja dan overhead. Kemudian untuk proses selanjutnya itu perilaku biaya. Di sini ada tiga perilaku biaya. Yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya semi variabel, dan yang terakhir biaya tetap. Kemudian poin selanjutnya ada perilaku biaya. Di sini ada jenis biaya. Jenis biaya yang pertama itu kan biaya produksi. Dalam biaya produksi ada biaya bahan baku langsung. Perilakunya itu masuk ke dalam biaya variabel. Biaya tenaga kerja langsung masuk ke dalam biaya variabel. Biaya overhead masuk ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian ada biaya operasi. Yang di dalam biaya operasi ini ada biaya pemasaran yang masuk ke dalam perilaku biaya variabel dan biaya tetap. Di sini kemudian ada biaya administrasi dan umum masuk ke dalam biaya tetap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.